Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadis 121. Iza uqimat nalikane dijumenengake as-shalatu apa salat fala ta'tu mongko aja padha nekani sira kabeh ha ing salat wa antum hale utawi sira kabeh tas'auna iku padha melayu sira kabeh waktu lan nekanono sapa sira kabeh ha ing salat wa antum hale utawi sira kabeh tamsyuna iku padha mlaku sapa sira kabeh wa alaikum lan natpono sira kabeh as-sakinata ing anteng fama mongko utawi rakaat adraktum kang mekenani sapa sira kabeh utawa kang menangi sira kabeh fasallu mongko padha salat sira kabeh wa malan utawi rakaat fata kang wis pot utawa ketinggalan apa maku ming sira kabeh faatimu mongko padha nyempurnakno sira kabeh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ketika sholat jamaah sudah dimulai, entah itu di musola atau di masjid, kita ingin ikut berjamaah, maka perjalanan kita dari rumah menuju tempat ibadah itu jangan sambil berlari, tapi jalan saja seperti biasanya, normalnya orang jalan. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimu. Andai kata kita sampai di masjid masih menjumpai imam dalam rakaat pertamanya, alhamdulillah, berarti kita masih bisa berjamaah dengan imam secara keseluruhan. Tetapi andai kata kita sudah sampai di musola atau masjid, sudah tertinggal oleh imam entah 1 atau 2 rakaat imam, bahkan mungkin imam sudah tahiyat akhir, ya sudah, kita ikut imam, kemudian sisanya kita tambahi sendiri. Jadi gampang saja Nabi itu mencontohkan kepada umatnya bahwa dalam setiap ibadah atau setiap melakukan pekerjaan apapun hendaknya dilakukan dengan rileks, tidak usah tergesa-gesa agar hasilnya itu maksimal, agar ibadahnya khusyuk, agar hasil dari pekerjaannya itu lebih sempurna, karena dilakukan dengan santai, berhati-hati, bukan berarti santai yang kebablasan, tidak, tapi santai tapi pasti. Hadis 122. Idza uqimat nalikane dijumenengno as-shalatu apa salat fakabbir mongko takbiro sapa sira lumakra mongko nuli maca sapa sira ma ing wacanan tayassara kang dadi gampang apa ma'aka ing dalam sertane sira bayane ma minal qur'ani saking Al-Qur'an sumarka mongko nuli rukuk sapa sira hatta tatmainna sehingga anteng sapa sira rokian hale wong kang rukuk sumarfa mongko nuli tangi sapa sira hatta ta'tadila sehingga jejeg sapa sira qaiman hale wong kang ngadeg sumasjud mongko nuli sujud sapa sira hatta tatmainna sehingga anteng sapa sira sajidan hale wong kang sujud sumarfa mongko nuli tangi sapa sira hatta tatmainna sehingga anteng sapa sira jalisan hale wong kang lungguh sumasjud mongko nuli sujud sapa sira hatta tatmainna sehingga anteng sapa sira sajidan hale wong kang sujud semaf'al mongko nuli nglakoni sapa sira zalika ing mengkono-mengkono tumak ninah fi sholatika ing dalam salat sira kulliha ya sekabehane salat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Arti hadis ini esensinya kurang lebih sama dengan hadis sebelumnya, yakni Nabi Muhammad mengajarkan kita ketika melakukan sholat itu harus ada jeda, dalam artian tidak boleh tergesa-gesa. Jadi step by step dalam rukun, antara rukun A dengan rukun B itu harus diperjelas dengan cara apa? Dengan cara tumakninah. Jadi dicontohkan ketika kita mulai sholat dengan takbir Allahu Akbar,
kita diam sejenak. Setelah diam sejenak, kita lanjut membaca Fatihah. Fatihah selesai, diam sejenak, membaca surat pendek. Setelah surat pendek selesai, kemudian kita ruku diam sejenak, tumakninah. Setelah ruku kita i'tidal sampai badan kita tegap lurus. Setelah i'tidal, tumakninah, kita lanjut sujud dan seterusnya sampai salam. Jadi agar sholat kita itu ada iramanya, jadi tidak monoton terus sholat itu harus ini tanpa ada jeda. Nah, itu jadi kurang asyik, kurang menikmati sholat. Itulah yang diajarkan Nabi, bahwa tumakninah termasuknya adalah hal yang wajib. Hadis 123. Iza qurriba nalikane diparekno ila ahadikum maring salah siji sira kabeh ta'amuhu apa panganane ahad wa fi rijlaihi lan iku tetep ing dalem sikil lorone ahad na'alane utawi ana sandal loro utawa sepatu loro fal yang zik monggo becik nyopot sapa ahad na'alaihi ing sandal lorone ahad fa innahu karana sak temene intiza'una alaih utawa nyopot sandal arwahu iku luwih ngepenakno lil qadamaini maring telamaan loro wa huwa hali utawi intiza'una alaih iku minas sunnati iku setengah saking sunnah Rasul. Rawahu Abu Ya'la an Anasin. Artinya ketika kita hendak makan sedangkan kita masih memakai sandal atau masih memakai sepatu, maka hendaknya dilepas terlebih dahulu karena lebih membuat kaki kita lebih PW. Jadi makan pun lebih enak ya, tidak kaki kita tidak gerah ya, atau tidak sumuk kalau dalam bahasa Jawa, dan hal ini termasuk sunnahnya Nabi. Hadis 124. Idza kasurat nalikane akeh dzunubul abdi apa pira-pira dosane kawula falam yakun mongko ora tinemu lahu kedue abet minal amali saking amal ma apa amal yukafiru kang bisa nglebur apa maha ing dzunub ibtala mongko nyoba hu ing abet Allahu sinan Allah bil husni kelawan kesusahan yukafir supaya dadi palebur apa huzn ha ing dzunub anhu saking abad. Rawahu Ahmad an Aisyah. Ketika dalam diri seseorang sudah menumpuk dosa yang sangat banyak, tetapi dalam dirinya tidak ada amal yang sebanding yang nantinya bisa menghapus dosa-dosanya tadi, maka Allah akan gantikan alat penghapus dosanya ini sebuah kesusahan dalam hidupnya. Bisa saja Allah menurunkan kesusahan berupa rizki yang seret, usaha yang bangkrut, keluarga yang tidak akur, atau mungkin berupa penyakit. Nah, itu semua adalah macam-macam kesusahan, macam-macam cobaan yang Allah berikan kepada seorang pendosa tadi. Hadis 125. Idza kana nalikane ana akhiruz zamani apa akhire mongso kana mongko ana kiwa mudinin nasi apa aji kertone agamane manungsa wa dunyahum lan dunyane manungsa ad-darahimu iku pira-pira dirham wa danani ulan pira-pira dinar. Rawahu At-Tabarani. Jadi ketika kehidupan ini sudah mendekati pada akhir zaman, maka harga diri
agama seseorang ini berlandaskan hanya pada materi. Jadi sudah tidak menggunakan tolak ukur kesolehan, tidak menggunakan tolak ukur keilmuannya atau ketakwaannya. Jadi anggapan orang yang hidup di akhir zaman ini lebih memilih mempercayai orang kaya yang tidak mempunyai kapasitas keilmuan dibandingkan orang alim yang soleh tapi tidak cukup memiliki harta. Ini secara kualitas keimanan orang semakin hari semakin menurun, dan sabda Nabi Muhammad ini sejalan dengan apa yang juga beliau sampaikan. Dalam hadis lain beliau bersabda, bada'ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Jadi semakin hari kuantitas orang Islam ini semakin banyak jumlahnya, tapi segi kualitas keimanan orang-orang ini semakin menurun. Tapi kalau zaman Nabi dulu atau zaman sahabat atau tabi'in itu beda. Secara kuantitas orang Islam baru sedikit, masih tergolong tidak terlalu banyak, tapi segi kualitas keilmuan, ketakwaan mereka jauh unggul. Hadis 126, idza mata nalikane mati waladul abdi sapa anake kawula, qala mongko ngendika Allah taala sinan Allah taala li malaikatihi maring pira-pira malaikate Allah ngendika qabattum walada abdi, qabattum padha njabut sira kabeh walada abdi ing anake kawula ingsun, fayaquluna mongko padha ngucap sapa malaikat naam nggih, fayaqulu mongko nuli ngendika sinan Allah qabattum samarata fuadi, qabattum padha njabut sapa sira kabeh samarata fuadihi ing woh-wohane atine abdi, fayaquluna mongko padha ngucap sapa malaikat naam nggih, fayaqulu mongko nuli ngendika sinan Allah maza ing apa kolang ngucap abdi sapa kawula ingsun, fayaquluna mongko padha ngucap sapa malaikat ing pengendikan hamidaka wastarja'a, hamida muji sapa abad ka ing panjenengan, wastarja'alan ngucap istirja yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun sapa abad. Fayaqulu mongko nuli ngendika Allah taala sinten Allah taala, Allah ngendika ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi, ubnu padha bangun sapa sira kabeh malaikat li abdi maring kawula ingsun baitan ing omah fil jannati kang tetep ing dalam swarga, wa sammu lan padha jenengna sapa sira kabeh ing baital hamdi ing aran baital hamdi. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Musa. Hadis ini menjelaskan keistimewaan bagi seseorang yang anaknya diwafatkan oleh Allah ketika belum balik atau ketika masih kecil. Jadi terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, engkau telah mencabut nyawa anak dari hambaku ini. Engkau telah memisahkan orang tua dengan buah hatinya. Malaikat menjawab, iya, saya telah mencabut nyawa anak ini. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, lantas reaksi apa yang ditimbulkan oleh orang tua yang anaknya engkau cabut nyawanya ini? Malaikat menjawab, orang tua ini ikhlas, orang tua ini masih memuji engkau, masih mengakui bahwa semua makhluk ini akan nantinya kembali pada engkau. Mereka masih mengucap istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, menandakan bahwa mereka ikhlas ketika memang anaknya ini engkau ambil ya Allah. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, ya sudah kalau gitu bangunlah sebuah rumah untuk orang tua yang anaknya engkau ambil ini, dan berilah nama rumah ini
dengan nama Baitul Hamdi. Hadis 128. Idza mata nalikane mati al insanu sapa menungso ing kotoah mongko dadi pedhot amaluhu apa amale insan illa min salasin kejaba saking telung perkara. Sodakotin rupane sodakoh jariatin kang mili aw ilmin utawa ilmi yuntafa'u kang diawlet alap manfaat apa bihi ilmu awalatin utawa anak solihin kang soleh yad'u kang dongakna sapa walad lahu maring wong tuwa. Rawahu Muslim. Ada 3 jenis amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada sang pemberi. Yang pertama yaitu berupa sedekah jariah, yaitu ketika seseorang menyedekahkan hartanya untuk kebaikan atau kemaslahatan umat, yang mana manfaatnya ini adalah manfaat yang syar'an, seperti membangun pondok, membangun masjid, membangun musola, atau yang lainnya. Ini selama apa yang dibangun oleh seseorang tadi masih digunakan dan masih utuh, maka pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Orang memiliki ilmu, ditularkan, diajarkan kepada orang lain, maka ketika orang lain mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh orang tersebut dan orang tersebut mengamalkan kepada orang lain mengamalkan kepada orang lain dan seterusnya, maka ilmu ini termasuk ilmu yang manfaat, yang mana pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang pertama kali menularkan ilmu tersebut. Yang ketiga yaitu anak soleh. Jadi anak soleh adalah termasuk investasi akhirat yang mana pahalanya tidak akan pernah habis, yang mana pahalanya tidak akan pernah terputus, akan terus mengalir kepada orang tua. Jadi bagi orang tua hendaklah jangan berkecil hati ketika tidak memiliki cukup harta yang banyak, ketika di sisi lain dia memiliki seorang anak yang soleh. Itu adalah anugerah terbesar oleh Allah, yang mana anak tersebut adalah investasi bagi orang tua, yang mana pahalanya tidak akan pernah habis, tidak akan pernah terputus. Hadis 128. Idza nazala nalikane temurun bikum kelawan sira kabeh karbun apa kepayahan au jahdun untuk kesusahan au bala utawa coba faqulu mongko padha ngucap sapa sira kabeh ngucap Allahu Rabbuna la syarikalah. Allahu utawi Allah Rabbuna iku pangeran kita la syarika ora ana kang nyekutoni maring lahu maring Allah. Rawahu al-Baihaqi an Ibni Abbas. Ketika kita sedang ditimpa musibah, cobaan, kesusahan, katakanlah sekuat-kuatnya dalam hati kita, Allahu Rabbuna la syarikalah, bahwa Allah masih ada, Allah akan menolong kita. Allah adalah zat yang tidak ada yang menyekutuinya. Jadi itu adalah merupakan motivasi untuk diri sendiri, bahwa Allah akan selalu bersama kita. Hadis 129. Idza nazara nalikane ningali ahadukum sapa salah siji sira kabeh ilaman maring wong fudilah kang diparingi anugerah sapa alaihi man fil mali ing dalem bondo wal khalqilan penciptaan, fal yang zur mongko becik ningali sapa ahad ilaman maring wong huwa kang utawi man asfala iku luweh ngisor minhu tinimbang man. Rawahu asy-Syaikhan an Abi Hurairah. Jadi motivasi untuk diri kita sendiri ketika kita melihat orang yang dari segi harta lebih kaya daripada kita, dari segi fisik lebih sempurna dibanding kita, maka kita perlu melihat orang yang secara harta masih ada yang
di bawah kita lagi, masih ada yang lebih miskin di bawah kita lagi. Secara fisik masih ada orang yang lebih sempurna daripada kita. Jadi di atas gunung masih ada langit, di atas langit masih ada langit berikutnya. Begitupun sebaliknya, di bawah bumi yang kita pijak masih ada lapisan bumi di bawahnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat ke atas tidak akan habisnya, kalau kita melihat ke bawah maka kita akan bisa lebih mensyukuri nikmat yang kita telah dapatkan dari Allah. Hadis 130 dan 131 ini dipisah tapi isinya jadi satu. Idza hamma nalikane najjo ahadukum sapa salah siji sira kabeh bil amri kelawan urusan falyarka monggo becik rukuk di sini yang dimaksud salat. Falyarka monggo becik rukuk utawa salat sapa ahad rakaatini kelawan 2 rakaat min wairil faridati saking tanpa salat fardu, yakni salat sunah. Tsummal yakul mongko nuling becik ndonga sapa ahad, dongane Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifu anni wasrif anhu waqdur li al khaira haitsu kana summarudini bih. Qala ngucap sapa rawi wa yusammalan nyebutno sapa ahad orang yang mempunyai hajat tadi hajatahu ing hajate ahad. Jadi ini adalah tata cara melakukan sholat istikharah. Istikharah adalah sholat bagi orang yang masih diliputi rasa bingung. Jadi untuk memilih antara beberapa pilihan, dia masih bingung mana yang lebih baik bagi dia, bagi orang tersebut. Jadi bisa dilakukan dengan cara sholat sunnah 2 rakaat, niat sholat istikharah, selesai sholat kemudian doa ini tadi, mulai dari Allahumma inni astakhiruka sampai summardini bihi. Nah setelah doa ini dibaca, kemudian barulah orang tersebut mengutarakan hajatnya. Jadi hajat yang ingin dia sampaikan kepada Allah, pilihan yang ingin dia ambil itu disebutkan, dicurhatkan kepada Allah. Jadi terkadang istikharah itu kita tidak seperti orang arisan. Jadi kita memilih dari beberapa pilihan dengan cara diacak, itu tidak. Terkadang istikharah itu kita harus yakin menentukan sesuatu, kemudian kita berdoa kepada Allah bahwa pilihan yang kita pilih itu adalah yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang lainnya. Maka dari itu dalam redaksi doanya ada kata-kata Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi, seterusnya. Itu kurang lebih artinya, ya Allah, andai kata pilihan yang saya pilih ini adalah lebih baik bagi saya, yang berakibat kebaikan dalam agamaku, dalam urusan kehidupanku, maka takdirkanlah pilihan ini menjadi pilihan bagi saya yang tepat, dan permudahkanlah pilihan yang telah saya ambil ini. Akan tetapi ketika engkau tahu bahwa pilihanku ini adalah pilihan yang keliru, maka gagalkanlah pilihanku ini dan gantilah dengan pilihan yang baik menurut engkau. Jadi ini adalah redaksi doa istikharah yang tepat. Jadi istikharah itu seperti yang saya bilang tadi, saya ulangi, itu adalah kita sudah mempunyai pilihan, tapi untuk memantapkan pilihan lagi kita melakukan sholat istikharah kepada Allah.
Hadis 132. Idza wudiat nalikane diselehno al janazatu apa jenazah wahtamala lan gawa ing jenazah ar-rijalu sapa pira-pira wong lanang ala a'naqihim ing atase pira-pira gulune ar-rijal fa ingkanat monggo lamun ana apa jenazah sholihatan iku bagus qalat monggo ngucap sapa jenazah qaddimuni padha nyepetno sira kabeh ni ing ingsun wa ingkanat lan lamun ana apa jenazah ghairu sholihatin iku jenazah sing ora apik qalat mongko ngucap sapa jenazah ya wailaha hu cilaka mencet jenazah aina tadhhabuna aina iku ing dalem ndi tadhhabuna padha nggawa sapa sira kabeh pihak lawan jenazah yasma'u haling krungu sautaha ing suarane jenazah kullu syai'in sapa saben-saben suci-wici illal insan kejaba menungso walau sami'a lan lamun krungu sapa insan hu ing sautaha la saika mongko yakti klenger sapa insan rawahu al-Bukhari. Jadi jenazah itu ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe orang soleh, yang kedua orang yang tidak soleh. Ketika orang soleh, begitu jenazahnya dipikul oleh orang-orang, dia akan berkata kepada orang tersebut, cepatlah antar saya ke pemakaman. Kenapa disuruh cepat? Karena dia tahu bahwa di makam dia sudah diperlihatkan nikmat oleh Allah, ada nikmat di situ, maka dia tidak sabar ingin segera sampai. Sedangkan tipe kedua yaitu jenazah yang tidak soleh, maka begitu jenazahnya dipikul oleh orang-orang, dia bingung, celakalah saya mau dibawa kemana ini, karena dia takut. Dia takut karena di pemakaman ini sudah ditambahkan siksa oleh Allah, maka dia tidak mau dibawa ke situ. Dia ingin kembali ke dunia lain seperti orang-orang yang memikulnya. Nah, suara jenazah ini masih didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Jadi seperti binatang, pepohonan itu masih mendengar tangisan, ceritanya, perkataannya itu masih didengar. Lah, andaikan Allah mentakdir suara jenazah ini masih bisa didengar oleh manusia, pasti manusia ini akan pingsan seketika. Hadis 133. Idza wusida nalikane diselehno al-amru apa urusan ila ghairi ahlihi maring sakliyane ahline amr fang tazir mongko becik ngentenono sapa sira as-saata ing tumibane kiamat. Rawahu al-Bukhari. Tunggulah kiamat ketika apa? Ketika sebuah urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya. Orang bukan ahli dalam agama diberikan panggung untuk berbicara agama, maka apa yang terjadi? Sesat menyesatkan. Nah, bahwa ketika urusan-urusan ini sudah tidak sesuai dengan ahlinya, maka kata Nabi, tunggulah saja kiamat akan segera tiba, karena tatanan hidup ini akan hancur. Hadis 134. Idza wuki analikane ditibakno firrajuli sapa ing dalem wong lanang wa anta hale utawi sira fi malain iku ing dalem golongan fakun mongko ana sapa sira lirrajuli maring wong lanang nasiron iku nulungi walil qaumilan maring kaum zajiron hale wong kang ngedoi utawa nglarang wakum lan jumeneng sapa sira anhum ninggal saking kaum. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Dhammil Ghibah an Anasin. Jadi hadis ini menerangkan tentang larangan menggunjing atau ghibah terhadap orang lain.
disebutkan bahwa ketika kita berada di tengah-tengah orang yang sedang membicarakan orang lain atau menggibah, maka jadilah kita penolong bagi orang yang digunjing tadi, orang yang sedang dibincangkan tadi. Kita tidak boleh malah ikut-ikutan menggunjing orang tersebut. Kalau bisa, kita justru menjadi orang yang menolong orang yang sedang dibicarakan tersebut. Dan kalau bisa juga orang-orang yang sedang menggunjing orang tersebut kita cegah, jangan sampai mereka kita biarkan malah dibicarakan dari aib A sampai Z. Wah, jangan. Kalau bisa kita stop, atau kalau tidak mampu ya sudah, kita tinggalkan gerombolan orang tersebut. Lebih selamat. Hadis 135. Idza aroda, nalikane ngersakake Allahu sinan Allah bil amiri kelawan pemimpin khairon ing kebagusan, ja'ala mongkon dadosake sinten Allah lahu maring amir wazira sidqin ing menteri kang jujur atau pembantu kang jujur. Wa inna sialamun lali sapa amir zakkar mongko ngelingna sapa wazir hu ing amir. Wa in zakaranan lamun eling sapa amir aana mongko nulungi sapa wazir hu ing amir. Lah tapi wa idza arada lan nalikane ngersakake Allahu sinten Allah bihi kelawan amir ghairu zalika ing sakliyane mengkono-mengkono wazir sidqin ja'ala mongko dadosake sinten Allah lahu maring amir wazir su'in ing menteri kang Allah atau pembantu kang Allah. Innasya sifate wazir su kuwi innasya lamun lali sapa amir lam yuzakir mongko ora gelem ngelingna sapa wazir hu ing amir. Wa in zakaron lamun eling sapa amir lam yu'in mongko ora gelem nolongi sapa wazir hu ing amir. Rawahu An-Nasai. Jadi ketika Allah menghendaki seseorang menjadi pemimpin yang baik, maka Allah akan menjadikan orang-orang di sekitarnya pun dari golongan orang-orang yang baik pula, orang-orang yang jujur. Ketika semisal presiden dikehendaki Allah menjadi presiden yang baik, maka Allah akan memilihkan menteri-menterinya, Allah akan memilihkan pembantu-pembantunya dari golongan orang-orang yang jujur. Orang yang jujur itu yang bagaimana? Ketika seorang pemimpin lupa terhadap program, lupa terhadap visi misinya, maka akan diingatkan oleh pembantu-pembantu tersebut. Ketika presiden ingin mengerjakan programnya, maka pembantu-pembantu tersebut akan menolongnya, akan ikut andil mensukseskan program-programnya. Dan sebaliknya, ketika Allah menghendaki pemimpin ini buruk, maka orang-orang di sekitarnya pun akan dikirimkan Allah oleh orang-orang yang buruk pula, yang mana sifat orang buruk ini tidak mau mengingatkan dan tidak mau membantu. Hadis 136. Iza akala nalikane dahar ahadukum sapa salah siji sira kabeh ma'a jamaatin ing dalam sertane wong akeh wasyabi'a lan wis wareg sapa ahad fala yarfa mongko aja ngangkat sapa ahad yadahu ing tangane ahad hatta yarfa sehingga padha ngangkat alqamu sapa wong akeh fa innahu kra sak temene raf'ul yad yukhjilu iku bisa gawe wirang apa raf'ul yad jalisahu ing kanca lungguhe ahad. Rawahu Al-Baihaqi. Jadi adab ketika kita sedang makan bersama orang banyak atau satu nampan itu adalah jangan sampai ketika kita sudah merasa kenyang kita angkat tangan kemudian pindah dari tempat makan tersebut. Kita harus menunggu yang lainnya juga selesai atau makanannya sudah habis. Jangan sampai makanan belum habis karena kita sudah merasa kenyang kita
tinggal pergi, itu kurang bagus, itu kurang baik. Sopan satunya tidak ada. Kita harus menunggu sampai benar-benar yang lainnya selesai menghabiskan makanan tersebut. Hadis 137 idza hajja nalikane haji ar-rajulu sapa wong lanang bimalin kelawan gawa bondo haramin kang haram faqala mongko nuli ngucap sapa rajul labbaika ing lafat labbaika qala ngendika lahu maring rajul azza sinten Allah zat kang maha mulya wa jalalan maha agung Allah ngendika la labbaika wala sa'daika rawahu ad-Dilami. Artinya jika seseorang berangkat haji tetapi menggunakan uang haram, maka hajinya tidak akan diterima oleh Allah. Semisal dia di sana berdoa, dia mengucapkan lafaz labbaik Allahumma labbaik, yang mana artinya ya Allah saya memenuhi panggilanmu, maka Allah akan menjawab la labbaika wala sa'daika, tidak, saya tidak menerima panggilan engkau, saya tidak menerima ibadah engkau, saya tidak akan memberikan kebahagiaan untuk kamu. Karena apa? Karena uang yang dia gunakan untuk berangkat haji ini adalah uang haram. Hadis 138 uzkuru padha ilinga sapa sira kabeh mahasina mautakum ing pira-pira kebagusane wong mati sira kabeh wa kufulan padha nyegah sapa sira kabeh an masawihim saking pira-pira kealanane mautakum rawahu at-Tirmidzi an Ibnu Umar. Jadi menggunjing atau menggibah itu tidak hanya dilarang kepada orang yang masih hidup, bahkan kepada orang yang sudah meninggal pun oleh Islam dilarang. Jadi Nabi Muhammad melarang kepada umatnya untuk menggunjing atau membicarakan orang-orang yang sudah mati. Yang diperbolehkan hanya membicarakan tentang kebaikannya. Jadi yang kita ingat itu kebaikan orang yang telah meninggal, bukan mengungkit tentang keburukannya. Itu sangat dilarang oleh agama. Kalau bisa kita membicarakan kebaikannya sehingga orang mati tersebut mendapatkan kiriman pahala. Hadis 139 adzibu padha nglembutna sapa sira kabeh ta'amakum ing panganan sira kabeh oleh nglembutna bi zikrillah kelawan zikir Allah washolati lan salat wala tanamulan aja padha turu sira kabeh alaihi ing atase ta'am fatak suwa mongko bisa dadi atos kulubukum apa pira-pira ati sira kabeh rawahu Abu Nuaim fit tibi an Aisyah. Jadi ini adalah tips hidup sehat ala Rasulullah. Ketika makan, kita harus memperhatikan benar-benar bahwa makanan yang telah kita makan ini sudah hancur lebur, sudah diproses dengan sempurna oleh lambung dan usus. Jangan sampai setelah makan kita langsung tiduran atau mungkin kita buat rebahan, karena makanan yang kita makan tidak akan diproses dengan sempurna kalau kita gunakan untuk tidur. Jadi biarkan dulu makanan ini hancur. Kalau Nabi menganjurkan menunggu proses makanan ini selesai, kita gunakan hal-hal yang bermanfaat, zikir, sholat, membaca Al-Quran, atau setidaknya lah kita gunakan untuk duduk dahulu, jalan. Yang penting kita tidak rebahan, apalagi sampai tidur. Hadis 140 arba'u da'awatin utawi papat pira-pira donga la turadu kang ora bakal ditolak apa arba'u da'awat. Da'watul haji rupane dongane wong kang haji hatta yarji'a sehingga bali sapa al haji. Wa da'watul ghazi lan dongane wong kang perang hatta yasdura sehingga bali sapa al ghazi. Wa da'watul marid lan dongane wong kang lara hatta yabru'a sehingga waras sapa al marid. Wa da'watul akhi lan dongane dulur ya akhi maring dulure akh bi dhahril ghaibi kelawan sempet ngatahuane akh. Wa asra'uha ulai da'awati lan utawi luweh cepet-cepeti mengkono pira-pira donga
ijabatan apane disembadani dakwatul akhi iku dongane dulur li akhi maring dulure akh bi dhahril ghaibi kelawan tanpa sepengetahuane. Rawahu ad-Dilami an Ibnu Abbas. Ada 4 doa yang pasti diijabah oleh Allah. Yang pertama yaitu doanya orang yang haji sampai dia kembali ke kampung halamannya. Yang kedua, doanya orang yang berperang sampai peperangan ini selesai. Yang ketiga, doanya orang sakit sampai dia sembuh. Dan yang keempat adalah doanya orang kepada saudaranya, kepada orang lain tanpa sepengetahuan dia. Nah, dari keempat doa ini yang paling cepat diijabah oleh Allah adalah doa yang terakhir ini, yaitu ketika kita mendoakan saudara kita, ketika kita mendoakan orang lain tanpa diminta dan tanpa sepengetahuannya. Jadi kita mendoakan kebaikan terhadap tetangga kita, kita mendoakan kebaikan terhadap saudara kita kepada orang lain, itu adalah doa yang paling cepat direspon oleh Allah. Rawahu ad-Dilami an Ibnu Abbas wallahu a'lam bishawab.